Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu beserta di dalam kehidupan kita, amin. Amin. Saat ini kita mau bersyukur, mau datang di hadapan Tuhan, membawa pujian dan penyembahan kita. Biarlah setiap apa yang kita persembahkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau menyediakan apa yang tak kami pikirkan ya Tuhan, lebih dari yang kami pikirkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari dengan lebih sungguh kita mengangkat pujian ini kembali, kata kasih setiamu yang kurasa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Apakah aku ini Tuhan? Mari dengan bangkit berdiri kita sama-sama mengangkat pujian ini. Jadi biji mata-Mu ya Tuhan, jadi kesayangan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini Tuhan?
sembah, selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah, selain puji dan sembah kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kasih setia-Mu yang Kau nyatakan lebih dari yang kukira. Kau berikan semua yang kuperlukan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu Tuhan, kami menyembah. We worship You, we honor You, Lord God Terima kasih Terima kasih Tuhan. Kami kagum ya Tuhan akan setiap kebaikan Tuhan. Benar Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini. Amin. Kami memuji, memuliakan. Amin. Lord, I'm amazed by You. Lord, I'm amazed by You. Lord, I'm amazed by You. How You love me. Lord, I'm amazed by You. Lord, I'm amazed by You. Lord, I'm amazed by You. How You love me. Oh Lord, I'm amazed. Lord, I'm amazed by You. Lord, I'm amazed by You. Oh, Lord, I'm amazed by You. How You love me. Lord, I'm amazed by You. Lord, I'm amazed by You. Lord, I'm amazed by You. How You love me. Lebih lagi katakan, Lord, I'm amazed. Lord, I'm amazed. I'm amazed by You. I'm amazed by You. How You love me, Jesus. Amazed by You. How You love me. Lord, I'm
kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Bapa. Kami yang rindu ya Tuhan untuk dipuaskan jiwanya ya Tuhan. Kami yang haus akan Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan yang boleh mengurapi setiap kami ya Tuhan. Memberikan berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini ya Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang baru ya Tuhan. Pribadi yang lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan syukur. Kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita hari ini, amin? Amin. Amin. Boleh sebelum kita muji Tuhan, kasih salam sehati buat saudara seiman kita. Haleluya. Siapa di sini yang yakin bahwa Yesus adalah kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita? Boleh angkat tangannya sambil bilang haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Yesus, Engkaulah batu karangku yang teguh. Amin. Perisai bagi jiwaku. Amin. Boleh kita sama-sama bertepuk tangan? Ini pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Oh, oh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar bagi imanku. Kembali katakan Yesus Kaulah. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yeah. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar bagi imanku. Katakan Kaulah batu karangku. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Mari dengan yakin dan percaya kita kembali angkat pujian ini. Kita sama-sama katakan Yesus Kaulah batu karangku. Yesus Kaulah batu karangku yang teguh. Oh, oh. Yesus Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar bagi imanku. Kaulah batu karangku, hey, yang teguh. Kaulah batu, sama-sama saudarakan, hey, yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku, hey, yang teguh. Kaulah batu karangku, hey, yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Dialah dasar di dalam kehidupan kita. Amin. 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 Kekuatan dan pengharapan jiwa kita. Yesus Kaulah batu karangku.
kaulah batu karangku. Hey, yang teguh, kaulah batu karangku. Sorakan. Hey, yang teguh, kaulah batu karangku. Hey, yang teguh, Yesus Kristus Tuhan, kaulah batu karangku. Hey, yang teguh, kaulah batu karangku. Hey, yang teguh, kaulah batu karangku. Hey, yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai kolan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita satu dalam doa, nanti Saudara Hans akan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Sebab tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biar Engkau berkati persembahan kami, layakkan dan kuduskan di hadapan-Mu Bapa. Berkati persembahan ini untuk dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Dan berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Beri hikmat daripada-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk memberi dengan penuh sukacita pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bersama dengan amplop biru ada juga amplop persembahan Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati acara Natal kita tanggal 25 nanti boleh memberikan persembahan, memasukkannya di dalam amplop Natal. Selamat memberi, kita angkat pujian Matahari yang Bersinar. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur, ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah setiap janji-Mu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang terus memberkati persembahan Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenarannya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan
bukan jalanku. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Boleh katakan, hari esok tiada ku tahu. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Indah pada Mari dengan bangkit berdiri, kita sama-sama katakan, pada Tuhan masa depan. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, Tuhan berkarya indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Berkati kami kembali dengan firman-Mu pagi ini Tuhan, karena kami selalu butuh akan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau terus bekerja di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan nama-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tema firman Tuhan kita saat ini adalah penghalang relasi yang sehat. Mari kita baca Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita berbicara tentang penghalang relasi yang sehat. Pernahkah kita melihat permainan yang menguji sepasang kekasih atau dua orang sahabat? Apakah satu sama lain mengetahui makanan kesukaan, hobi, dan hal lainnya yang hanya diketahui oleh orang yang dekat? Tentu ketika sepasang kekasih mendapat nilai yang bagus atau banyak jawaban yang cocok, menandakan sehatnya relasi dari sepasang kekasih itu. Pertanyaannya buat kita, bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita mengetahui kesukaan Tuhan? Bapak Ibu Tuhan, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan pagi hari ini, yang berkata, bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Relasi kita dengan Tuhan hari-hari ini. Ini perlu jadi bahan perenungan kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan hari-hari semakin baik? Atau biasa-biasa saja?
atau malah sebaliknya semakin kurang baik. Ini perlu kita renungkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan. Karena apa? Karena kita rindu sebagai orang Kristen membangun satu hubungan yang intim atau yang baik dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena berbicara tentang kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Sekali saya katakan, berbicara tentang kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Bapak Ibu Tuhan, kekristenan bukan agama. Tapi kekristenan artinya pengikut Kristus. Ini berbicara lebih jauh tentang apa? Tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Saya berharap Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen memiliki hubungan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Amin. Saya rindu kita yang hadir hari ini maupun yang tidak bisa hadir ataupun yang mendengar secara online. Kita rindu kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat lebih jauh Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, kita harus menghindari beberapa hal. Seperti yang Alkitab katakan yang sudah kita baca dari kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, untuk memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, hindarilah yang pertama namanya kejahatan dan dosa. Yesaya 59 ayat 2 berkata, Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, antara kita dan Allah yang kita sembah ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya dengan jelas Bapak Ibu Tuhan, di mana kita diajar untuk apa? Untuk terus membangun relasi kita yang sehat, yang baik, yang intim dengan Tuhan. Untuk itu kita harus menghindari yang pertama namanya kejahatan dan dosa. Kenapa Bapak Ibu Tuhan kita harus menghindari kejahatan dan dosa? Karena Alkitab berkata dengan jelas bahwa yang merupakan pemisah antara Tuhan dengan kita, yaitu apa Bapak Ibu? Kejahatan kita. Itu jadi pemisah. Pemisah hubungan kita dengan Tuhan itu jadi pemisah. Dikatakan kejahatan dan dosa adalah penghalang terbesar hubungan orang percaya dengan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Kejahatan dan dosa adalah penghalang terbesar hubungan orang percaya dengan Tuhan. Ketika Tuhan menebus segala dosa kita di kayu salib, dan kita percaya bahwa karya anugerah yang dikerjakan oleh Kristus, sebenarnya relasi kita dengan Tuhan sudah dimulai. Dimulai kembali dengan apa? Dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Hubungan kita yang rusak diperbaharui. Hubungan kita yang telah rusak dipertemukan kembali. Oleh siapa? Oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi relasi itu, hubungan itu akan kembali rusak ketika seorang percaya melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Atau apa yang tidak Tuhan mau. Kita seringkali melakukan kejahatan Bapak Ibu. Kita seringkali melakukan dosa. Sehingga inilah yang jadi penghalang terbesar hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kita mau diingatkan kembali hari ini. Dalam rangka kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita harus hindari yaitu kejahatan dan dosa. Tuhan tidak mau kita
melakukan hal-hal yang jahat Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kita hidup terus di dalam dosa-dosa kita. Bapak Tuhan, satu kali saya membaca sebuah artikel Bapak Ibu yang berkata begini Bapak Ibu. Ada seorang jurnalis dari Jamaika bernama Christine Hewitt. Dia mengatakan bahwa Alkitab, firman Tuhan adalah buku terburuk yang pernah ditulis. Bayangkan Bapak Ibu. Dia berani berkata demikian. Ya, dia berani berkata demikian. Dia katakan bahwa firman Allah atau Alkitab adalah buku terburuk yang pernah ditulis. Bapak Ibu hati-hati. Itu satu dosa, satu kejahatan di mata Tuhan. Kalau kita menyatakan firman Allah atau Alkitab adalah buku yang terburuk yang pernah ditulis. Itu satu dosa, satu kejahatan yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya doa kita gak didengar Bapak Ibu. Tetapi ini berdampak, bisa berdampak apa? Tragis dalam hidup kita. Ketika kita terus hidup dalam dosa dan kejahatan kita. Christine Hewitt pada tahun 2006, tepatnya bulan Juni dikatakan, dia ditemukan terbakar, tak dikenal di kendaraan bermotornya. Bapak Ibu, tragis hal yang demikian. Kenapa? Karena dia berani ya, terus berbuat dosa dan berbuat kejahatan di mata Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, mari pagi hari ini kita diingatkan, kita terus mau membangun relasi kita yang sehat dengan Tuhan. Untuk itu kita hindari yang pertama, kejahatan dan dosa kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita harus menghindari tangan yang cemar. Tangan yang cemar. Yesaya 59 ayat 3a berkata, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Tuhan Yesus pernah mengatakan, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan dengan tangan kudung daripada tangan utuh kedua tanganmu. Tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Artinya kita harus menjaga tangan dan seluruh tubuh kita agar tidak tercemar melakukan dosa. Yesus tidak sedang mengajarkan secara literal atau harafiah Bapak Ibu. Kita harus memotong tangan kita saat tangan kita tercemar. Tapi Yesus ingin mengatakan bahwa dosa harus dipotong dan dibuang dengan tuntas. Dosa itu harus dipotong, dibuang dengan tuntas. Bapak Ibu bicara tangan yang cemar. Tangan kita ini bisa banyak melakukan hal yang cemar di mata Tuhan. Apa contohnya Bapak Ibu? Hati-hati ngetik handphone. Kita apa? Kita bisa melakukan hal yang cemar apa? Dengan apa? Membuat berita-berita bohong. Ya. Berita-berita hoax kita ketik. Tangan kita ini udah cemar loh Bapak Ibu. Ya. Bukan tangan kita menjadi tangan yang suka ngebunuh orang secara terus terang kita bunuh. Bukan. Tapi tangan kita pun bisa berbuat jahat Bapak Ibu. Tangan kita bisa melakukan hal yang cemar. Dengan cara apa? Tadi contohnya kita ngetik pakai tangan, pakai jari Bapak Ibu. Ya. Tangan kita ini bisa cemar kalau kita melakukan atau mengetik atau mengirim berita-berita yang bohong. Tercemar di tangan kita Bapak Ibu. Nah, Tuhan ingin seluruh tubuh kita ini tidak tercemar Bapak Ibu. Kita mesti menjaga tubuh kita ini dengan sebaik mungkin Bapak Ibu. Ya, supaya kita jangan ditemukan tangan kita ini tercemar di mata Tuhan. Tangan ini gunanya banyak Bapak Ibu. Ya. Mari kita gunakan tangan kita untuk menolong.
Mari kita gunakan tangan kita untuk berbuat sesuatu buat Tuhan. Jangan kita lakukan tangan kita untuk hal yang cemar. Hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Kenapa? Karena ini menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah hari ini Bapak Ibu Tuhan kita mau menggunakan tangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Kita harus menghindari ya, dalam rangka kita membangun relasi kita dengan Tuhan menjadi relasi yang sehat, kita harus menghindari yang ketiga, mulut yang berdusta dan curang. Tadi pertama dosa dan kejahatan atau kejahatan dan dosa. Yang kedua yang mengganggu relasi kita hubungan dengan Tuhan namanya tangan yang cemar. Yang ketiga mulut yang berdusta dan curang. Yesaya 59 ayat 3b berkata mulutmu mengucapkan dusta. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Kitab Yakobus mengatakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 2. Mulut adalah anggota tubuh yang paling sulit dikendalikan. Ini mulut Bapak Ibu. Makanya Tuhan ciptakan satu. Enggak dua. Benar Bapak Ibu? Coba Ibu perhatikan, mata dua. Betul? Mata kita kan dua kan? Alis kita dua. Hidung kita satu, lubangnya dua. Ada lubang satu? Enggak ada. Lubang ini hanya ukurannya S, M, L. Kalau lubang hidung kita XL, napasnya boros kata Ibu. Kenapa Tuhan ciptakan mulut satu? Satu aja udah bikin heboh dunia. Apalagi dua Bapak Ibu. Jadi mulut yang berdusta dan curang, ini mulut bahaya Bapak Ibu. Saya membaca satu itu Bapak Ibu. Hal yang kutakuti, ada 10 hal yang kutakuti. Dalam poin ke-6 dia berkata, mulutku yang mengatakan aib orang. Padahal aku pun memiliki aib yang lebih banyak dari orang itu. Kadang-kadang kita ngomongin orang. Orang itu begini. Tapi sebenarnya kejahatan kita lebih dari orang itu Bapak Ibu. Mari dikatakan yang aku takuti adalah mulutku. Mulutku ini jadi mulut yang apa? Yang berdusta dan berlaku curang. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya nih suka ditanya Bapak Ibu. Atau ada orang kirim, Pak bagaimana pendapat si pendeta A? Saya bilang no comment. Titik udah. Bapak Ibu kan sekarang kan kita suka marak nih beredar di YouTube Bapak Ibu. Ya pendeta A, pendeta B, pendeta C. Saya bilang saya no comment. Saya gak mau Bapak Ibu. Mulut saya salah mengatakan sesuatu. Kalau kita gak tahu jelas. Jangan kita ikut-ikutan. Sok jadi kayak orang yang tahu begitu Bapak Ibu. Gak tahu tapi sok tahu. Kita berdosa loh di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Berarti apa? Mulut kita ini mulut yang berlaku jahat Bapak Ibu. Mulut kita ini melakukan sesuatu yang apa? Yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita rindu Bapak Ibu mulut kita ini jadi mulut yang bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan mulut kita ini jahat, mulut kita ini berdusta, curang. Bapak Ibu, kita kadang-kadang bisa berbohong dengan mulut kita Bapak Ibu. Berdusta. Ya. Bahkan kita juga curang dengan mulut kita, kata Alkitab. Memang ini mulut ini berbahaya Bapak Ibu. Ya. Satu kali saya terkejut. Bapak Ibu kenal ada seorang tokoh terkenal di dunia namanya Albert Einstein. Einstein Bapak Ibu orang jenius. Dia bilang menurut dia Einstein ada 3 kunci keberhasilan seseorang. Menurut Einstein Bapak Ibu ya. Yang pertama kerja keras. Orang itu berhasil kalau kerja keras. Yang kedua
Einstein bilang berlutut, suruh banyak doa. Tapi yang saya kaget yang ketiga, tutup mulut. Mulut ini mesti dijaga Bapak Ibu. Dia bilang tutup mulut. Diam, jangan banyak komentar. Bapak Ibu, ini menurut Einstein Bapak Ibu. Tapi Alkitab juga memberitahu kepada kita. Supaya kita bisa menjaga mulut kita. Supaya tidak berlaku apa? Berlaku bohong atau berdusta dan curang. Bapak Ibu, orang yang suka berdusta, berlaku curang, saya percaya hidupnya gak diberkati Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada 2 orang yang sedang ikut tes untuk naik jabatan. Jadi seorang kepala divisi atau departemen di sebuah bank Bapak Ibu. 2 orang, lalu 2 orang itu diuji. Ternyata salah satu orang itu gugur, yang satu lulus. Nah yang satu yang lulus ini, Bapak Ibu Tuhan, kemudian dia pada waktu makan siang lagi antri di kantin, dia nggak tahu di belakangnya itu ada direksinya. Juga sama-sama ngantri. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika dia ngantri di kantin, dia nyendok makanan tuh ngambil sendiri. Tahu nggak, daging sepotong itu ditutupin sama dia. Ditutupin sama lauk lain supaya dagingnya nggak dihitung. Bisa nggak begitu? Bisa Bapak Ibu. Itu kan tes. Ya kadang-kadang ada makan, ayo makan sepuasnya ambil, nanti dihitung. Gitu. Kan nggak mungkin kita mau, masa kita gara-gara sepotong bakwan, ya kita ngebohong Bapak Ibu. Ini dia sepotong daging dia bohong. Direksinya lihat, waduh ini orang sepotong aja dia bisa bohong. Bagaimana kalau nanti jadi seorang kepala pemimpin di bank yang terkait dengan uang dan sebagainya. Berarti apa? Dia curang, dia jahat. Lalu dia laporkan ke direksi yang lain. Kita batalkan orang ini. Gara-gara sepotong daging dia gagal jadi kepala departemen waktu itu. Kenapa? Karena curang. Bapak Ibu, biarlah hari ini kita diingatkan dalam rangka kita membangun relasi yang sehat dengan Tuhan. 3 hal yang kita mesti hindari. Yang pertama apa Bapak Ibu? Dosa dan kejahatan kita. Yang kedua, tangan yang cemar. Yang ketiga, mulut berdusta dan curang. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan kembali, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan.
dari segalanya. Adakah di antara Bapak yang mau didoakan saat ini? Bagi Bapak yang mau didoakan, angkat tanganmu sementara kita nyanyikan lagu ini. Angkat tanganmu kepada Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan Tuhan. Amin. Dari segalanya. Mari katakan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Amin, amin. Kau ku sembah. Bersama kami, amin. Engkau lihat setiap tangan diangkat saat ini Tuhan. Terlebih Engkau lihat setiap hati-hati kami yang rindu datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu pergumulan hidup kami, Engkau tahu masalah hidup kami Tuhan. Oh, kami datang, kami datang, kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat. Dalam nama Yesus, jamah, jamah, jamah setiap tangan diangkat pagi ini. Dalam nama Yesus, terimalah kemenangan dari Tuhan, terimalah pertolongan dari Tuhan, terimalah kekuatan baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus, kami terima pertolongan Tuhan buat hidup kami. Dalam nama Yesus, kami terima itu buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau selama ini hubungan kami dengan Tuhan tidak baik. Kami rindu terus membangun hubungan kami yang dengan Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, mampukan kami, mampukan kami. Untuk kami membangun hubungan kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Tolong kami, tolong kami. Sekali ampuni kesalahan kami, dosa kami, kejahatan kami. Ampuni kami. Hamba menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati pekerjaan kami semua, berkati usaha dagangan kami, berkati rumah tangga dan studi anak-anak kami. Berkati kami dengan kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus seluruh jemaat ini dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Biar kami jemaat yang mengasihi Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami terus bernopang negeri kami Indonesia dengan doa-doa kami. Dalam nama Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia terus akan dipulihkan Tuhan. Terutama keadaan ekonomi, politik dan sebagainya Tuhan.
Tuhan dapat memulihkan terus negeri kami. Amin. Kami memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Amin. Kami memberkati para menteri. Amin. Kami memberkati TNI dan Amin. Polri. Amin. Kami memberkati Tuhan aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai Ya, tingkat Yesus. daerah. Amin. Biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Amin. Kami menyerahkan negeri kami Indonesia Ya, ke dalam Yesus. tangan Tuhan. Berkati hasil tanahnya. Amin. Berkati hasil lautnya Tuhan. Amin. Ya, Yesus. Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Amin. Indonesia mendapatkan lawatan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Kami memberkati lingkungan di mana kami ada. Ya, Kami memberkati lingkungan Ruko Gerhaniaga. Amin. Kami memberkati komplek Hankam. Amin. Kami memberkati Laris Salon Tuhan. Ya, Yesus. Lingkungan kami ini Tuhan. Ya, Kami memberkati seluruh lingkungan kami. Ya, Yesus. Tuhan, keberadaan kami biar boleh terus jadi terang, jadi garam. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Setiap hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, rencana-rencana jahat kami gagalkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami gagalkan itu semua Dalam Tuhan. nama Yesus. Biar kami lepaskan damai sejahtera Amin. dari Tuhan kepada lingkungan kami. Amin. Damai sejahtera Allah turun menaungi lingkungan ini. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terpujilah namamu. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Kau sembah. Oh Tuhan, Oh Tuhan, kami sembah. Kau sembah. Biarlah namamu disembah ya Tuhan di dalam hidup kami. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Biar kiranya firman Tuhan boleh terus tertanam di dalam hati kita dan bahkan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga ada taburan iman setelah Bapak Ibu memberikan persembahan dan juga amplop Natal yang telah Bapak Ibu masukkan ke dalam kantong. Boleh silakan maju ke depan untuk memberikan taburan iman di kotak yang telah tersedia di depan. Selamat memberi, kembali kita angkat pujian Matahari yang bersinar. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Sahabatku yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur Karena kasih setiamu, karena kasih setiamu selalu baru. Seperti fajar meredah yang janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. terima kasih
kasih Bapak Ibu untuk persembahan dan juga taburan iman dan juga persembahan Natalnya. Sekarang saya akan membacakan warta jemaat pada minggu hari ini tanggal 16 Oktober 2022. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat baik yang menghadiri ibadah secara on-site maupun secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa, pujian, dan penyembahan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober pukul 6:30 malam di Ruko Geraha Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus, dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta muda Amelia Diana Cahyadi. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7:30 pagi dan 9 pagi, juga pukul 11 siang bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Mohon perhatian jemaat, mohon bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan untuk memarkir kendaraannya di gedung Geraha Pena dan tidak memarkir kendaraannya di area sekitar salon dan juga termasuk di pinggir jalan di depan sana. Mengingat lahan parkir yang terbatas. Bagi Bapak Ibu yang membawa rombongan dapat menurunkan anggota keluarganya terlebih dahulu sebelum memarkirkan kendaraannya di gedung Geraha Pena. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu tanggal 23 Oktober pukul 11 siang di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Melono Kusnadi dengan Prinanti Hanawati pada hari Minggu tanggal 23 Oktober pukul 1 siang di Ruko Geraha Niaga. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta telah dilaksanakan. Bagi Bapak Ibu yang dapat berpartisipasi dalam gerakan ini dengan memasukkan dalam kotak gerakan 2.000 yang telah disediakan di depan. Penerimaan per tanggal 2 dan 9 Oktober adalah sebesar Rp308.000 dan Rp232.000, jadi totalnya adalah sebesar Rp540.000. Dalam rangka persiapan Natal, gereja telah mengeluarkan amplop persembahan Natal. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati acara Natal di GBI Ruko Geraha Niaga dapat memasukkannya dalam amplop persembahan Natal yang sudah disediakan. Penerimaan amplop persembahan Natal tanggal 2 dan 9 Oktober adalah sebesar Rp905.000 dan Rp1.130.000, jadi totalnya adalah Rp2.035.000. Dalam rangka pencarian dana untuk kegiatan kas dan kas memuji, mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA di nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian pertanyaan jemaat pada hari ini, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jiwa kami memuji, kami memuji.
Jiwa kami terus memuji dan memuliakan kebesaran-Mu, agung dan ajaib ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Amin. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Amin. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari Amin. tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Amin. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Amin. Dan dijadikannya berhasil apa yang Amin. kau rancangkan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Dalam nama Yesus kami terima berkat yang sempurna dari Bapa bagi kami dan keluarga kami. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.